Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ingat tentang teori Gujarat yang telah Ibu bahas pada video sebelumnya? Ibu cek dulu ya, apakah kalian masih ingat atau tidak. Jadi pada video sebelumnya, Ibu menjelaskan beberapa bukti pendukung teori Gujarat. Coba sebutkan 2 bukti pendukung dari teori Gujarat. Ayo. Nah, kalau kalian belum bisa menjawab, berarti kalian wajib untuk menonton video itu lagi. Tapi kalau kalian sudah bisa menjawab, silahkan untuk menyimak video ini. Nah, sebelum Ibu membahas lebih dalam teori selanjutnya, Ibu mau bertanya dulu kepada kalian. Kira-kira di antara kalian ada yang pernah menonton film Prince of Persia tidak? Kalau tidak, kira-kira apakah di antara kalian ada yang punya kucing Persia? Atau mungkin melihatnya? Nah, kucingnya sangat lucu ya. Ibu juga pernah punya loh kucing Persia, cuman sekarang udah enggak. Cuman hari ini kita tidak akan membahas kucing. Nah, Persia ini merupakan salah satu daerah yang terletak di Timur Tengah. Kalau saat ini, Persia lebih dikenal dengan sebutan Iran. Lalu, kira-kira apa ya hubungannya antara Persia dengan masuknya Islam ke Nusantara? Oke, sekarang Ibu akan bahas siapa sih tokoh pencetus dari teori Persia. Nah, beliau bernama Husein Jayadiningrat. Beliau ini pernah menempuh pendidikan di Belanda dan pernah menerbitkan disertasi tentang sejarah Banten. Katanya beliau ini merupakan orang pertama di Indonesia yang menyandang gelar profesor. Keren ya. Mudah-mudahan nanti kalian juga bisa menyandang gelar profesor. Dan menurut beliau, Islam ke Nusantara ini dibawa oleh orang-orang Persia. Nah, tentu saja beliau menyatakan hal seperti itu dengan beberapa bukti-bukti pendukung. Salah satunya adalah, bukti pertama, ditemukannya seni kaligrafi yang ada di batu nisan Islam di Nusantara. Bukti kedua adalah penggunaan gelar syah pada raja-raja Islam di Nusantara. Kemudian bukti ketiga, ini terdapat tradisi perayaan 10 Muharram. Jadi tradisi ini merupakan upacara memperingati meninggalnya Husain bin Ali, cucunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana upacara ini juga biasa disebut dengan tradisi tabot atau tabut, yang artinya adalah keranda. Nah, biasanya tradisi ini masih dilaksanakan di daerah Pariaman, Sumatera Barat, dan di Bengkulu. Nah, selain itu ada lagi buktinya. Nah, bukti keempat berarti ya adanya kesamaan mazhab, yaitu mazhab Syafi'i yang dianut oleh orang Persia juga. Nah, ini tercantum dalam buku Sejarah Peradaban Islam yang diterbitkan atau yang dibuat oleh Jaih Mubarok. Sedangkan bukti terakhir adalah, nah kalian tahu Syekh Siti Jenar? Ibu yakin tahu ya, pernah juga mendengar mungkin di modul. Jadi Syekh Siti Jenar ini merupakan tokoh yang menyebarkan Islam di Pulau Jawa. Nah, jadi bukti kelima adalah adanya kesamaan ajaran sufi yang dibawa oleh Syekh Siti Jenar dengan ajaran sufi Al-Halaj pada orang Persia. Ternyata teori Persia juga memiliki kelemahan loh. Karena pada tahun 1963 saat itu pernah diadakan seminar mengenai masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia, dan pada saat itulah teori Persia mendapatkan banyak kritik dari berbagai tokoh seperti Dahlan Mansur, lalu ada Abu Bakar Aceh, kemudian ada Syarifuddin Zuhri dan Hamka. Nah, menurut mereka bahwa pada abad ke-7 Masehi, katanya kekuasaan Islam ini masih berada di bawah dinasti Umayyah yang saat itu terletak di daerah Mekah, Madinah, Damaskus, dan Baghdad. Dan pada saat itu ternyata
Persia belum menduduki kepemimpinan Islam di dunia. Kita review lagi ya pembahasan yang telah Ibu sampaikan tadi. Nah, yang pertama, teori Persia tadi dicetuskan oleh tokoh yang bernama Husein Jayadiningrat. Kemudian yang kedua, banyak sekali bukti-bukti yang mendukung teori Persia, seperti adanya seni kaligrafi, kemudian penggunaan gelar syah pada raja-raja Islam di Indonesia, kemudian adanya tradisi perayaan Tabot, dan adanya persamaan mazhab Syafi'i, juga adanya kesamaan ajaran Syufi yang dibawa oleh Syekh Siti Jenar. Namun ternyata teori ini memiliki kelemahan menurut para tokoh, yaitu katanya pada abad ke-7 Masehi ternyata Persia belum menduduki kepemimpinan Islam di dunia. Alhamdulillah, ternyata penjelasan teori Persia Ibu cukupkan saja. Mudah-mudahan bisa kalian mengerti isinya. Kalau misalkan kalian masih bingung, masih tidak mengerti, silahkan diulang lagi. Insya Allah nanti kalian pun akan bisa memahaminya. Jangan lupa untuk memposting foto diri kalian yang sedang menyimak video ini. Kemudian juga jangan lupakan untuk membuat peta konsepnya. Ya, peta konsep berarti tentang teori Persia yang harus ada di dalamnya masih sama dengan video sebelumnya, yaitu di bawah teori Persia berarti harus ada siapa tokoh pencetusnya, kemudian berdirinya kapan, kemudian buktinya apa, dan juga kelemahannya apa. Silahkan dibuat sekreatif, seindah mungkin di kertas HVS, diwarnai ya, karena itu yang akan menjadi nilai lebih untuk kalian. Nah, jangan lupa setelah video ini pasti akan Ibu posting lagi tentang teori selanjutnya, karena ternyata masih ada teori pembanding setelah teori Persia. Nah, jangan lupa untuk menyaksikannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.